Oke, berikutnya nomor 10. Nah, di sini tentang vektor juga. Diketahui vektor OA. OA katanya I plus K. Plus K. Jadi IJK-nya itu ini vektor satuan. Nah, berikutnya ada vektor OC. Nah, vektor OC berarti ini katanya J. Nah, plus 4K. Nah, terus diketahui juga sudut ABC. Nah, sama dengan 60 derajat gitu. Nah, ditanya di sini C-nya berapa? Nah, jadi C-nya itu bukan C yang ini ya, tapi ini nih, yang nempel di J di sini. Nah, di sini kayaknya lebih nyaman kalau saya gunakan vektor kolom ya. Jadi kalau misalnya OA itu saya nyatakan dalam vektor kolom, komponen itu IJK gitu ya. Nah, lihat angka depannya aja ini satu ya I. Nah, terus J di sini kan nggak ada J ya, berarti ini tulisnya 0 ini. Terus K, nah berarti ini 1 di sini. 101 komponennya. Nah, berikutnya untuk yang C-nya. Untuk yang OC-nya. Nah, berarti di sini kan nggak ada I, berarti 0 di sini ya. Nah, terus itu J-nya itu adalah C. Nah, gitu. Terus K-nya itu adalah 4. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk menyelesaikan soal ini mungkin lebih gampang kalau kita membayangkannya itu sebuah segitiga gitu ya. Sebuah segitiga ABC. Nah, saya bayangkan gini aja nih. Ini ada segitiganya sembarang aja. Nah, jadi ini sketsa aja. Misalkan ini adalah titik A, ini B, ini C. Nah, kemudian ini lihat sudut ABC. Jadi kalau misalnya dinyatakan sudutnya adalah sudut ABC, nah sudutnya adalah sudut si B-nya, jadi tengahnya. Nah, misalkan aja ini 60 derajat ya. 60 derajat misalkan alfa ya. Jadi saya buat alfa sama dengan 60 derajat. Nah, alfanya itu adalah sudut yang ini nih. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya berkaitan dengan sudut, nah ini curiganya larinya adalah ke perkalian dot gitu. Nah, tapi mendotkannya itu hati-hati juga. Nah, lihat-lihat vektornya. Nah, jadi lihat vektor yang mengapit sudut alfa di situ. Nah, sudut alfanya kan itu diapit oleh dua vektor ya, yaitu vektor BC dan vektor BA. Jadi ingat ngambil vektornya itu dengan satu pangkal yang sama, yaitu pangkal B, atau alias ambil pangkal yang titiknya itu diketahui sudutnya. Nah, di sini sudutnya alfa. Nah, berarti kalau saya buat ini ada satu vektor ya, vektor BC di sini. Kemudian ada satu lagi yaitu vektor BA. Nah, gini. Nah, berarti saya butuh dua vektor BA dan BC. Nah, coba lihat ya. Kalau misalnya di situ ada vektor oh ya, satu lagi di sini diketahui juga nih. Tadi kan saya nulis OA, OC ya, sama satu lagi nih harusnya ada OB juga. Nah, ini harus ada OB di sini. OB sama dengan katanya di sini JK ya, J plus K. Nah, jadi kalau misalnya saya buat dalam bentuk vektor kolomnya gimana? Ya, benar. Jadi ini gini, 0, ini 1, ini 1. Nah, gitu. Nah, kemudian tugas kita yang berikutnya adalah mengetahui dua vektor BA dan BC. Nah, BA-nya gimana? Saya nyatakan dalam komponen yang diketahui di situ, BA ya. Berarti kan ini bisa saya urai jadi gini kan, BO. Nah, ditambah dengan OA. Nah, lihat di situ yang diketahui adalah OB gitu. Nah, yang kita perlu BO. Nah, berarti kalikan minus saja. Ini 0, ini min 1, ini min 1. Nah, ditambah dengan vektor OA-nya. OA-nya adalah 1, 0, 1. Nah, didapatkan gimana? Nah, ini jadi tambahkan aja 1 min 1 sama 0 di sini ya. Nah, kemudian vektor BC. BC. Nah, lihat di situ vektor BC berarti vektor BO. Vektor BO. Nah, ditambah dengan vektor OC. Nah, BO-nya kayak tadi ya. 0, min 1, min 1.
Nah, ditambah dengan gitu vektor OC-nya 0 C 4. Nah, kalau saya jumlah-jumlah jadi gini, 0 ini C min 1. Nah, ini jadi 4 min 1 3 ya. Nah, gitu. Nah, kemudian kita lihat ke aturan dotnya. Jadi kalau misalnya BA dan BC itu jadi kayak apa? Nah, nanti menurut aturan kan gini ya, BA didotkan dengan BC. Ini sama aja dengan panjang BA. Nah, dikalikan dengan panjang BC. Nah, dikalikan dengan sudut apitnya. Di situ cos alfa. Nah, terus BA dot BC. Jadi kalau saya tuliskan di situ ya, BA-nya itu adalah 1 min 1 0 didotkan dengan gitu BC. Nah, BC-nya tuh di situ 0 C min 1 sama 3. Nah, sama dengan panjang BA, berarti ini akan sama aja dengan akar dari ini kuadratan terus jumlah jadi 1 ya, tambah dengan 1 tambah dengan 0 kalikan dengan gitu. Terus yang ini saya kuadratkan 0, C min 1 saya kuadratkan nih, jadinya berapa? Nah, jadinya gini, C kuadrat dikurangin 2C tambah 1 tambah 1. Nah, tambah 1 lagi, yaitu tambah 3 ya, 3 kuadrat. Nah, harusnya 3 kuadrat ya, nah, bukan 3. Nah, berarti ini harus 9 nih. Nah, kemudian dikalikan dengan cos alfa. Nah, alfanya kan 60 derajat ya. Cos 60 itu kita tahu adalah setengah. Oke. Nah, kemudian lihat mengalikan dot ya. Mengalikan dot tuh kalikan yang seletak nih. Nah, kemudian dijumlah J1 kali 0 0 tambah dengan ini nih min 1 kali C min 1, dapatnya itu 1 dikurangin C, 0 kali 3 0. Nah, gitu. Nah, terus lihat ini berapa nih? Ini akar 2. Ini ada setengahnya taruh sini aja. Nah, terus ini akar dari, kalikan dengan akar dari C kuadrat dikurangin C dikurangin 2C tambah 10. Nah, berarti kalau gitu ini kan lihat ada akar-akarnya ya. Nah, coba aja dari sini saya kuadratkan dua-duanya. Saya kuadratkan dari sini. Saya kuadratkan ya. Nanti dapatnya apa? Nah, lihat yang sebelah kiri tuh nanti jadi C min 1 min C dikuadratkan. Jadi dapatnya itu 1 min 2C ditambah dengan C kuadrat. Nah, kemudian lihat ini. Ini kan ada setengah akar 2 ya, dikuadratkan jadi setengah nih itu. Nah, terus ini jadi C kuadrat min 2C plus 10. Nah, kalau ini saya kalikan 2 ke sini, ini jadi 2 min 4C ditambah dengan C kuadrat. Nah, sama dengan ini kalikan 2 harusnya. Oke, ini kalikan 2 jadi 2C kuadrat. Nah, kalau gitu berarti ini sama dengan yang kanannya C kuadrat min 2C ditambah dengan 10. Kalau dirapi-rapiin, nah C kuadratnya yang kanan pindah ke kiri, jadi C kuadrat sebelah kiri. Nah, terus ini min 2C ke sini jadi min 2C. Nah, terus 10 ke sini nih jadi min 8 ya. Sama dengan 0. Nah, berarti kalau gitu yang ini bisa difaktor nih. Oke, yang ini bisa difaktor. Faktornya berapa? Nah, ya, nanti jadi ke sini nih. Faktornya itu adalah C min 4 ya. Nah, kemudian ini C plus 2 itu sama dengan 0. Berarti yang memenuhi ada 2 ya. C sama dengan 4 atau gitu ya. C sama dengan min 2. Nah, lihat di situ tuh pilihan yang ada itu adalah min 2. Berarti jawabannya di situ adalah yang E.